Edi dan Edi. Itu tuh gue kayak gitu, napas susah banget gitu, kayak Mahal bener senyumnya. gitu. Oke, selamat pagi guys. Makan seblak pakainya ceker. Jadi apa kabar semuanya warga Spire? Nggak nyambung ya? Iya sama, gue juga yang ngomong nggak nyambung. Oke, perkenalkan nama gue Didi, gue orang Bekasi. Gue juga udah punya anak bini. Ya, ke kantor gue naik kereta api. Habis dari itu juga dari stasiun, gue ke kantor, kebetulan jalan kaki. Kebetulan gue juga punya teman di kantor yang mirip banget sama gue, ya. Mulai dari namanya Edi, rumahnya jauh sekali, ke kantor juga naik kereta api, habis itu dia juga jalan kaki. Jadi dibilang mirip, ya nggak mirip. Dibilang kembar, ya nggak kembar juga. Ya pastinya gua beda ibu sama beda bapak. Edi dan Edi. Ya, gua kenal itu Edi orangnya kalem, pendiam, ya. Kalau ngomong juga jarang-jarang, apalagi senyum. Gua pernah bilang, ya orang mahal bener senyumnya. Sakit gigi, Ed. Oke, dari dulu nih sampai sekarang nih guys ya, yang gue kenal Edi itu orangnya nggak pernah marah, kalem, dia pendiam, ya kan. Bahkan gue pernah dengar juga cerita dari anak buahnya. Waktu itu pas kita janjian meeting jam 8 pagi nih ya, dia tahu nih jadwal meetingnya pagi. Nah dia aja nih guys, udah nyampe duluan. Nah, sementara anak buahnya nyampenya agak telat. Nggak marah sih, nggak. Dia cuman bilang, lu rumah dekat, kalau bisa berangkatnya subuh. Nyindir guys. Marah sih, nggak. Dan ada lagi nih guys nih, cerita dari anak buahnya. Nah, pokoknya lu jangan terima telepon dari Edi habis maghrib. Kalau bisa HP lu silent aja. Lu tahu nggak kenapa? Lu bakalan ditelepon, lu jadi PM ya. Dan terus lu mau jawab, lu mau nolak, ya kan kagak, gitu kan? Padahal lu jawab, ya om, siap om. Nah itu kata anak buahnya. Itu gua kata Diki. Diki kata Ervan. Selain Edi orangnya pendiam, ternyata dia orangnya tipikal yang rajin bekerja guys. Gue iseng nih, tengah malam gue buka laptop, dia online. Padahal itu hari Sabtu. Besoknya gue iseng lagi, gue buka lagi tengah malam, dia online juga. Itu hari Minggu. Gue coba lagi nih minggu depan ke rumah dia. Pas gue lihat, gila bener, kalendernya hitam semua di rumahnya guys. Yang gue bingung, kan kalendernya hitam semua nih. Dia punya anak 2, ya kan? Pertanyaannya, dia kapan bikinnya? Hitam aja bisa 2. Gimana kalau ada merahnya? Selesai nama Edi. Edi dan Edi. Ya, di tengah-tengah kesibukannya, Edi itu punya salah satu hobi yang luar biasa. Edi senang bermusik sambil bernyanyi. Tapi yang gue kenal nih,
dari dulu sampai sekarang dia tuh cuma bisa nyanyinya kalau nggak Dewa, Padi. Kalau nggak Padi, Dewa. Kalau nggak Dewa, Padi lagi. Saking sibuknya sama hobi aja dia nggak update. Selain kesibukannya Edi, dia mempunyai satu keunikan. Lu tahu nggak guys keunikannya Edi itu apa? Dari dulu sampai sekarang, yang gua kenal Edi, itu rambutnya selalu nyisirnya ke samping, berombak, 11-12 sama kaseto. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa memakai dasi. Sekian dari gua, Didi orang Bekasi. Halo, perkenalkan nama gue Diki Kurnia Darmawan. Gue ini konsultan di divisi ICT atau telekomunikasi atau telco di PT Spire Indonesia. Dan kali ini, di video ini gue bakal ngerosting direktur gue. Dan ini sebuah ancaman buat karir gue ke depan. Padahal udah mau ngelamar orang. Nah, ini gue dengar berita setelah kemarin Spire itu bikin sitcom atau web series gitu. Dan ternyata responnya positif. Terus gue dapat berita kalau gue harus ngerosting bos-bos gue. Dan kali ini gue bakal ngerosting direktur bernama Indah Mulia. Mudah-mudahan nggak salah ya? No. Salah ya? No. Posisinya Ci Indah ini direktur dan gue konsultan. Nah, gue jelasin dulu nih biar tahu gimana gue ngerasa keancamnya. Konsultan, senior konsultan, asisten manajer, manajer, senior manajer, baru direktur. Nah itu sejauh itu jenjangnya. Ya mudah-mudahan gak kenapa-kenapa ya. Karena dengar berita ini gue akhirnya ngerapiin CV gue, linkin gue. Lu lihat deh, kalau lu search sama gue di Kurnia Darmawan tuh udah rapi sekarang. Nih, posisi duduk gue itu adalah depan Cinda. Itu pas awal masuk sih, sekarang udah enggak. Tapi gue sekarang depan Mas Edi, depan senior manajer gue. Nah, pas pertama masuk itu, dari pintu masuk, ini kan posisinya HRD kita nih, Mbak Debbie. Cinda di sini, gue di depannya. Laptop gue itu pasti kelihatan dong sama dia. Selama gue kerja di sini selama 4 bulan sebelum gue dipindahin atau di rolling sama HRD kita, itu tuh kayak seakan-akan nih pistol ada di sini. Gila. Itu kalau selalu buka laptop, terus gue pengen, aduh iseng kali ya, pengen nyari musik gitu. Tiba-tiba gue kayak diliatin gini, buka apa Diki? Gitu. Itu gue takut banget. Nah, hal wajib ketika posisi duduk di kantor lo itu adalah belakangnya bos lo. Yang pertama, tab browser itu tuh harus dibuka sampai titik-titik tuh seakan-akan kerja lo banyak, ya kan? Tapi yang gue saranin adalah ketika lo mau dengerin media kayak misalnya hiburan gitu kayak YouTube atau Spotify, jangan lupa dicolok. Nah, kalau misalnya lo setel dan lupa dicolok, apa sih headsetnya? Habis karir lo, sumpah. Nah, selama kerja dan Cinda masih di belakang gue nih, itu tuh gue kayak gitu, napas susah banget gitu, kayak rasanya susah banget. Dan bentuk istirahat gue adalah ketika dia udah bangun terus mau ke kamar mandi gitu, tuh gue bisa gini, ya mati lagi. Cuman gue tahu nih kapan gue harus pura-pura serius lagi nih, pura-pura buat kayak langsung kerja gitu. Pas ketika sepatunya nih, itu tuh khas banget, khasnya Cinda itu tuh. Gue ngeliat sekitar kayak langsung pada gini, gitu, suara serius semua, kayak Sarong, terus kayak Robby gitu, kayak Pri itu langsung. Iya. Nah, ini first impression orang-orang terhadap Cinda itu adalah galak gitu, terus matanya melotot gitu. Ya mungkin sebenarnya agak sipit sih, tapi eyelinernya itu tegas banget gitu, kayak kayak ngeliatin orang tuh kayak gitu. Gue kalau ngomong sama Cinta juga kayak ngerasa domelin, padahal santai aja dia kayak gitu. Nah, Spire ini tuh ada operational meeting namanya, atau kita sebut tuh ops meeting, dan itu
gue juga bingung sih siklusnya kayak gimana, tapi gue udah berapa kali gitu ngadain, dan itu salah satu momen dimana Cinda rapat bareng gue. Nah biasanya dia itu dapat kebagian ngejelasin tentang peraturan-peraturan kantor nih. Setelah dia ngejelasin, tiba-tiba dia langsung nembak gitu, misalnya ke kamu Diki gitu, terus gue jelasin, misalnya gue salah langsung, kamu ngerti gak sih maksud saya? Maaf Ci. Ini gue dapat bisikan-bisikan dari divisi sebelah karena gue jarang ya proyekan bareng sama Cinda. Katanya tuh Cinda itu nggak bisa kalau dijanjiin gitu. Misalnya nih deadline tanggal 25 gitu. Terus pas ditagih sama Cinda, belum udah kelar belum gitu. Oh belum Ci. Terus dia langsung kayak ngomong, jangan omdo dong. Dari segala kegalakannya, citranya yang tegas gitu sebagai bos, yang gue salut adalah gue punya bos yang keren banget. Dia tuh punya tato di belakang punggungnya. Tapi satu pertanyaan gue, ini keluarganya tahu nggak sih pas bikin, ya kan? Ini orang tuanya tahu nggak sih pas bikin? Itu tuh izinnya kayak gimana? Kalau misalnya emang ternyata belum tahu, berarti video ini gue ngaduin ke keluarganya. Kalau Cinda tuh punya tato. Oh satu lagi nih, gue dapet bocoran. Cinda mau nambah tato. Tapi tuh yang gue tahu tuh Cinda tuh baik orangnya, nggak pernah marah, nggak pernah bentak-bentak gitu, nggak kayak bos-bos di kantor yang lain gitu. Terus juga orangnya detail banget gitu, misalnya di reportnya kurang titik, koma, warnanya beda, itu tuh diingetin sama dia gitu. Nah itu tuh contoh buat ngejilat bos. Gitu. Naik gaji. Nah sebenarnya kalau boleh jujur, Cinda ini lebih menaungi divisi yang lain gitu selain divisi gua. Jadi lebih intensnya ke B2B, B2C, dan CA. Nah kalau karena kebetulan gue Telkom nih, jadi Telkom tuh jarang yang berhubungan kontak project sama Cinda gitu. Maka dari itu gue sebelum bikin video ini gue udah survei ke semua anak-anak kantor yang dari divisi yang lain, dan gue tuh bawa daftar keluh kesah mereka selama kerja dengan Cinda. Dikit sih, sekitar banyak juga ya. Nah gue gak berani deh ngomongnya.